Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 27 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG dan saham-saham yang sudah masuk ide dari Bapak Ibu di kolom komentar. After edisi terakhir, edisi 26 Februari 2023. Ada beberapa ya, tidak terlalu banyak. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk, langsung tulis di kolom komentar saham apa dan berikan penjelasan kenapa saham tersebut Anda pilih. Apakah Anda mau trading atau Andanya sekedar tanya teknikalnya saja, atau boleh juga investing ataupun fundamental ya. Silahkan berikan di kolom komentar ya saham dan diberikan alasan. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Sebelum saya mulai, saya ingin mengupdate promo untuk anniversary PTR ke-6 ya. Saat ini tersisa untuk paket 6 bulan dan paket 12 bulan. Silahkan, ini terus berjalan. Saya nggak tahu setelah video ini publish apakah sudah habis semua atau masih tersedia. Silahkan langsung kontak admin. Kalau Anda benar-benar berminat, lihat di deskripsi ada kontak WA ataupun Telegram. Anda langsung chat dan tanya paket-paket mana yang masih tersedia ya. Jadi ini masih tersisa paket 6 dan 12. Untuk paket 3 bulan sudah terjual semua ya. Sudah dapat 5 member berarti. Jadi ini hanya untuk 5 member. Jadi ini tersisa 2 untuk paket 6 bulan, paket 12 bulan tersisa 1 ya. Baik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung ke layanan kami. Itu adalah salah satu bentuk dukungan untuk Anda mendukung kami agar tetap ada ya. Oke. Kita langsung mulai dari pembahasan IHSG terlebih dahulu. IHSG seperti yang kami sampaikan di stock call kemarin ya, bahwa kecenderungan minggu ini masih akan berlanjut, yaitu konsolidasi dan masih akan bergerak cenderung mengalami penurunan. Hari ini sempat turun ke bawah support ya, namun kembali berhasil ditarik naik di sesi penutupan. Ya, bukan sesuatu yang bagus tapi juga bukan sesuatu yang jelek. Jadi masih belum ada perubahan sama sekali. Yang jelas kalau Anda bisa lihat bahwa saat ini indeks masih dalam siklus koreksi turun ya. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari penutupan beberapa perdagangan terakhir, dia sempat turun di 6828. Itu adalah indikasi yang kurang bagus, atau bisa dikatakan itu adalah sinyal negatif, yang mana juga dikonfirmasi oleh MACD yang dead cross ya. Jadi kecenderungan ini masih akan berjalan, dan bahkan kalau Anda bisa lihat di sini kecenderungan ini turun bisa mengarah ke bawah sini ya, ke 6.600 ataupun ke bawah 6.500 seperti itu. Jadi ya saat ini memang masih belum turun ya, masih belum turun. Maka dari itu ini adalah sebuah waktu yang diberikan untuk kita memperbaiki posisi bagi yang portofolionya dalam kondisi over position ya, beli terlalu banyak, atau juga over diversification, misalkan sahamnya terlalu banyak sehingga sulit untuk dimonitor, sulit untuk dievaluasi dan sebagainya. Itu adalah segera diperbaiki, karena jangan sampai market jatuh ya. Semoga tidak, namun kita harus lihat di market seperti apa kondisinya saat ini. Semoga tidak terjadi penurunan, namun untuk mengantisipasi terjadi turun atau tidak, kalau portofolio kita dalam kondisi yang ideal, kita memiliki cash on hand yang ideal ya, kita memiliki saham-saham yang saat ini on track sesuai dengan plan, menurut saya akan jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Entah itu benar-benar terjadi penurunan, indeks jatuh ataupun indeks naik ya, itu tetap akan menguntungkan Anda ya. Nah, berbeda hal jika market jatuh Anda tidak melakukan persiapan apapun atau membiarkan penurunan itu terjadi dan menggerus portfolio Anda ya, sampai-sampai ada yang trader ya terpaksa menjadi investor. Nah, itu yang buat kami itu haram ya. Kalau trading ya trading, kalau invest ya invest. Itu clear di awal sebelum Anda beli, saya akan jalankan strategi trading di saham ini, ya udah trading. Jangan sampai kita pelin-pelan ya, kita merubah strategi di tengah jalan ya, menjadi trader atau investor yang abu-abu, tidak jelas, tidak memiliki strategi yang clear ya, dan itu berbahaya. Menurut saya itu sangat berbahaya ya. Menurut saya semua orang
eh, tahu ya arti kedisiplinan itu sangat penting, lebih penting daripada kemampuan Anda memprediksi, kemampuan Anda melakukan analisa teknikal, kemampuan Anda melakukan analisa fundamental. Tetapi kalau Anda tidak memiliki kedisiplinan dalam hal apapun, ya dapat ya dapat dikatakan kemungkinan besar yang terjadi adalah ya tidak berhasil, tidak sukses dan sebagainya. Semoga penonton-penonton Yeftalk sudah tahu itu dan sudah sering kita ingatkan bahwasanya ya namanya trading, namanya investasi itu membutuhkan kedisiplinan, kepatuhan dengan aturan, kepatuhan dengan strategi ya. Jadi nggak bisa kita seenaknya sendiri membiarkan yang membiarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya berkelanjutan dan sampai hancur ya. Itu. Jadi ini kan banyak member baru nih dan banyak saya lihat ada beberapa yang pemula dan belum tahu, bahkan perbedaan trading dan investing itu sangat-sangat fatal kalau tidak tahu ya. Karena ini berbeda kalau Anda join PTR jelas rekomendasinya jelas untuk jangka pendek dan juga pasti tidak ada analisa fundamental di situ ya. Seperti kemarin yang kita tradingkan seperti Wika misalkan, kita trading saham Wika nggak lihat fundamentalnya, kita lihat potensi naiknya ya, seperti itu misalkan ya. Nah oke. Kita masuk ke pembahasan saham ya. Yang pertama, mohon dicek Bumi Pak, apakah ada potensi naik untuk minggu ini? Apa benar dia akan membagikan dividen pada tahun ini? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang juga tidak bisa jadikan satu pertanyaan ya. Pertama dia bertanya untuk teknikal jangka pendek minggu ini, kemudian dividen. Nah ini hal yang berbeda ya. Ini jelas pertanyaan trader, ini jelas ini pertanyaan investor yang mencari dividen ya gitu. Jadi ya kita akan coba lihat potensi teknikal dari saham Bumi ya. Saham Bumi terakhir di pembahasan terakhir sudah mencapai target naik kita di 160 ya. Kita coba cek. Nah ini ya sudah mencapai bahkan lebih ke 169. Apa yang terjadi setelah itu? Turun ya. Dan sekali lagi penurunan Bumi ya sudah kita baca sejak Desember nih ya. Kalau Anda follower kami di TradingView, Anda bisa lihat ini ya. Warning Bumi Wave C ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Tercapai di Januari tanggal 10 target turun kami dan saat ini dia kembali ke sini ya seperti itu. Dan target pullbacknya ini ya sudah kami beritahu sudah tercapai di edisi 22 Januari ya. Kita coba, kalau Anda mungkin follower kami di Telegram Yef Advisor pastinya sudah lihat playlist. Anda bisa cari saham Bumi itu prediksi terakhir tuh seperti apa sih gitu kan. Nah Anda bisa nih. Tolong analisa Bumi untuk trading jangka pendek. Bumi kemarin sudah kita bahas. Dan ini targetnya, dua targetnya, target pullbacknya di 152, 163. Kapan kita bahas? Ya tentu saja setelah target turun yang kita pasang di ini ya. Ini kita pasang target turunnya. Ini kita share di tanggal 15 itu ya. Jadi kalau Anda mengikuti Yeftalk, selalu mengikuti dan mencatat terutama saham-saham yang memang Anda ikuti, karena beberapa orang memang, saya nggak bilang Bumi itu bagus atau jelek ya, ada setiap orang ada pilihan sendiri-sendiri. Ada yang fokus di saham BUMN, ada yang fokus di saham bank, ada yang suka dengan saham Bumi. Dan kami memiliki salah satu member juga yang sejak awal dia join beberapa tahun yang lalu memang dia sangat fokus dengan grup Bakri dan dia tetap profit karena dia trading ya. Sekali lagi, nah tentu saja kenapa kok kita bisa membahas saham Bumi ini, pastinya ada pertanyaan ya kebetulan. Dan untuk prediksi penurunan ini ya kita juga share di sini, salah satunya dari konsultasi. Ada banyak konsultasi terkait saham Bumi ya. Jadi saham Bumi ini turun dari 170 ke 130. Bayangkan kalau kita nggak kasih tahu dan orang itu hold ya, floating lossnya besar ya dari 170-an ya, itu turun 21%, bayangkan ya.
Makanya kalau Anda punya trading view, follow Yev Advisor, dan juga agar Anda juga bisa melihat playlist Yev Talk, tinggal ketik saja kodenya, Anda follow di Telegram. Tinggal ketik kodenya, nanti akan ketemu saham terakhir yang dibahas. Misalkan saham Bumi, kapan sih terakhir Yev bahasnya? Gitu. Jadi nggak perlu nonton semua. Kalau Anda nonton Yev Talk 1 full kayak gini kan nggak tahu nih sahamnya apa aja yang dibahas. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan saat ini? Kalau menurut ini pertanyaan yang pertama adalah potensi minggu ini ya. Potensi minggu ini menurut saya dia masih akan menguji support ini, dan yang lebih terpenting adalah kita harus tahu ya, arah dari selanjutnya saham Bumi adalah lanjut turun ke 100. Kenapa begitu? Karena ini wave C. Sekali lagi wave C, jika dia menguji 1, 2, 3, ini ketiga kalinya dan ditembus, itu penurunannya ke 1,618 dan ini di bawah 100 ya. Tapi yang pertama jelas level psikologi 100 dulu ya. Kemudian yang kedua di 1,618 yang kebetulan ini adalah level yang penting di sebelumnya. Ya, level yang penting ketika dia sebelum naik cukup signifikan nih yang kita ikuti juga di PTR, terus saja kita trading kan. Ya, kita nggak mungkin nggak trading Bumi karena Bumi juga menarik untuk trading sekali lagi ya. Nah, baik itu Bumi, BRMS, energi ya, gitu menarik. Tapi kalau seperti ini kondisi saat ini, tentu saja kita akan menjadi ya mencari yang lain ya, mencari yang sekarang ini dalam fase yang ini ya, fase yang baru mulai naik. Contohnya apa? Yang tadi kita trading kan, misalkan SMKM. Contohnya ya, ini sedikit kita keluar dulu dari topik Bumi ya. Supaya apa? Kita tidak terus-terusan Bumi itu ada istirahatnya, ada lagi kita bisa ikuti. Nah, sekarang ini menurut saya Bumi ini sebaiknya kalau apalagi pemula sebaiknya lihat-lihat dulu aja. Daripada Anda nanti lupa nggak proteksi dibawa turun ke sini. Ya, ini loh ya, kita sudah ingatkan. Nah, maka dari itu kalau ada naik misalkan ada naik 140, 150 itu untuk sell on strength dulu, karena ini arahnya ke bawah sini ya, ke 100 sampai dengan 80. Ya, sekali lagi, Bumi mengarah, wave C-nya mengarah ke 100 sampai dengan 80-an. Dalam proses kesini ada naik-naiknya memang, tetapi sekali lagi saya anggap penonton saya ini ya tahu ya, kalau misalkan Anda nggak disiplin seperti apa akibatnya ya, akibatnya seperti apa. Bukan, saya nggak bilang saham Bumi nggak bisa profit kita trading di Bumi sekarang, tetapi Anda tahu arahnya ke sini ya, gitu. Nah, pertanyaan kedua, dividen apa enggak? Saya nggak tahu ya, karena itu adalah internal. Kalau biasanya perusahaan memberikan dividen itu kalau misalkan pertama pasti harus profit dulu ya. Kedua, tidak ada tempat investasi lain. Artinya dana yang dihasilkan dari pendapatan laba bersihnya tidak ada pengalokasian untuk reinvesting. Biasanya kan kalau growth investor itu tidak akan melihat dividen, tetapi kalau dia mencari dividen berarti dia bukan perusahaan yang growth ya, perusahaan yang sudah mature ya, yang stabil. Nah, sedangkan tipikal Bumi ini mungkin saja dia bisa memberikan dividen, namun sekali lagi bisnis Bumi ini bisnis yang siklikal karena dia batu bara dan sebagainya, karena dia sangat bergantung pada harusnya kalau logikanya kalau dia lagi profit seperti ini, cashnya itu harus segera diinvestasikan harusnya ya, kalau saya mungkin, karena ya ini sekali lagi saya bukan manajemennya Bumi, jadi ya kalau kita lihat dari track record dividennya itu ya di sini nggak ada ya, jadi ya saya nggak bisa memprediksi itu, dan saya juga nggak invest di saham Bumi. Dan kalaupun investor saham Bumi, menurut saya dia lebih ke capital gain ya, bukan dividen. Kalau dividen itu mungkin Anda mencari yang lebih stabil, bisnisnya yang sudah mature, yang dia nggak volatile gitu ya bisnisnya, dia lebih stabil dan sebagainya. Kenapa kok begitu? Karena dia yaitu passive income kan. Kalau passive income, bayangkan kalau Anda beli kemudian naik turunnya signifikan seperti saham Bumi ini ya, sebesar apapun yang diberikan dalam bentuk dividen ya, modal Anda babak belur ya, seperti itu. Modal Anda yang kena, Anda dapat dividen iya, tapi ya sekali lagi ya, modal Anda babak belur ya. Nah,
kalau namanya cari dividen, kalau misalkan Anda dividen berapa sih? Paling 10%, 20% saya nggak tahu ya, di sini nggak ada datanya. Tapi sebesar-besarnya bumi ini turun sudah 21% dalam waktu 1 bulan ya. Artinya kalau Anda misalkan dapat dividen, modal Anda di atas ini, ya sami mawon, ya kan? Sami mawon malah Anda boncos ya. Nah, itu loh. Jadi cari dividen itu ada yang lain yang lebih bagus. Ya, ada tempat lain yang stabil. Contohnya apa? Misalkan yang kita invest juga Bank Jatim. Nah, ini dividen ya. Bisnisnya bagus, tumbuh juga walaupun pertumbuhannya tidak sebesar growth stock, tapi dia tumbuh bagus, bottom line-nya bagus ya. Kita lihat ada data dividen. Dividennya juga stabil ya. Seperti itu. Ya. Ini sedikit edukasi ya bagi yang pengen jadi dividen hunter juga. Anda harus jangan asal beli besok ada dividen, beli sekarang Anda dibanting hancur ya. Seperti itu. Ini sharing aja. Oke, kita langsung skip, lanjut. Menurut saya sudah terjawab ya. Mohon bahas best untuk trading swing. Baik. Saat ini best terkonfirmasi reject dari EMA60, bagus. Berarti EMA60 ini bisa Anda jadikan stop loss ataupun proteksi. Untuk swing ini potensinya kita akan lihat. Sekarang ini risknya dulu ya. Risk ke EMA60 itu berapa persen? 4%, kurang dari 5%, artinya harusnya menarik ya buat PTR. Kemudian potensi upside terdekat itu 5,9%, berarti masuk. Kemudian lanjutannya itu sekitar 20-an%. Jadi ya menarik ya, bisa. Oke. Tolong bahas AirAsia CMPP untuk swing 3 sampai dengan 6 bulan. 3 sampai dengan 6 bulan itu bukan swing menurut saya, tapi memang mungkin swing jangka menengah, tapi di PTR sendiri rekomendasi swing kita itu kurang dari 20 hari ya. Jadi kalau Anda beli sekarang ya, batas maksimal hold itu adalah 20 hari ke depan. Itu sistem kami seperti itu. Tapi ya sangat jarang ya kalau kita beli. Biasanya beli hari ini mungkin 2 atau 3 hari kita sudah profit ataupun sudah stop loss seperti itu. Tapi itu batas maksimal. Jadi kalau 3 sampai 6 bulan, kalau masuk ke dalam kepala saya pertanyaan seperti ini, itu kok bayangan saya adalah trend following ya. Nah, maka dari itu kita akan coba, ini jawaban saya ya, jadi mungkin menurut Anda berbeda, tapi kalau menurut saya namanya trading lebih dari 20 hari itu lebih ke uptrend, trend following ya. Kalau posisinya downtrend, wah nggak berani rekomendasikan saya ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah saham ini dalam kondisi uptrend atau tidak? Sekarang ini belum uptrend dan juga sedang konsolidasi. Ya, artinya dia belum menentukan arah kemana. Ya, bisa aja dia lama banget nih konsolidasi. Ini udah konsolidasinya sudah beberapa bulan ya. Dan ini dalam kecenderungan menyempit ya. Menyempit ini ada indikasi bagus ya, kalau dia bisa break dari kecenderungan menyempit ini berarti dia sudah menentukan arah. Nah, ini sekarang ini menurut saya belum ya. Kalau dia breaknya ke atas, Anda bisa coba. Tetapi ya kita harus lihat ke belakang ya. Kalau kita lihat dari kenaikan yang sebelumnya, misalkan Januari 2022, dia mengalami kenaikan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari. Jadi ini cocoknya untuk swing ya. Untuk swing. Nah, kalau misalkan kita untuk trend following ya, kita beli di sini sudah profit nih, udah profit besar nih ya. Udah profit 200%. Bayangkan, 200% itu udah beggar ya, udah agar-agar kan. Nah, tiba-tiba turun lagi ke bawah 70% kan sayang. Maka dari itu tidak semua saham itu bisa untuk trend following sekalipun di uptrend. Ya, kita harus lihat dia itu karakteristiknya seperti apa. Makanya kalau konsultasi itu penting. Ini saham ini mau saya trend following kan? Bisa nggak kira-kira? Bagus nggak? Gitu. Cocok nggak kira-kira? Nah, seperti itu pertanyaan. Kalau Anda member di PTR ya, saya mau trend following di CMPP misalkan ya, gitu. Jadi clear, nggak cuma saya mau trading saham ini. Nah, kita harus tahu trading yang seperti apa. Kalau saham seperti ini cocoknya untuk day trade, bahkan itu cocok ya kalau dia bergerak, lagi bergerak. Kalau nggak bergerak seperti sekarang ini, lagi adem ayam seperti ini ya, Anda ngantuk di sini. Trader kok tidur di sini ya. Trader ya tunggu dia bergerak, tunggu dia agresif seperti itu. Kalau Anda sekarang ini mau nyimpen itu ya mungkin cenderung ke investing ya, tapi kan nggak bertanya ke itu. Saya nggak tahu fundamental ini layak apa enggak ya, jadi belum saya akan analisa kalau nggak ada pertanyaan ke situ.
Oke, salam Pak Yev, mohon analisa MTech kira-kira untuk trading bagusnya masuk di harga berapa? Soalnya seminggu terakhir turun terus. Oke, saya belum berani masuk, mohon sarannya. Baik, kita coba lihat. Terakhir kemarin kita kalau belum lama ya kita bahas MTech tuh. Untuk saat ini ya, kalau kita lihat dari MTech ini, kalau untuk trading ya, untuk trading saya belum melihat ini ada indikasi bagus ya. Secara teknikal karena dia reject dari MA60 dan dia breakdown dari support. Oke. Nah, ini cenderung dia sedang menguji support ya, sudah breakdown hari ini dan di sini Anda lihat MACD seperti ini ya. Sehingga kalau kita mau trading saham MTech mungkin bijaknya kita akan tunggu di support selanjutnya, tapi bukan berarti kita terus kalau dia nyampe ke 825 misalkan kita langsung beli, bukan. Bisa aja dia meluncur lebih dalam lagi, bisa. Maka dari itu kalau dia turun sini, kalau Anda member segera konsultasikan kira-kira ini sudah bisa dibeli atau masih tunggu bisa turun lebih dalam lagi, seperti itu ya. Jadi sekarang ini menurut saya belum menarik. Mohon bahas harta Pak, tiba-tiba sahamnya arah terus. Nah, ini arah itu bisa disebabkan banyak hal ya, misalkan fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus gitu ya. Nah, bagaimana pertanyaannya ini lebih ke condong kemana, ke trading kah atau ke investing kah? Karena kalau yang namanya sudah arah seperti ini kita mau nyari apa gitu ya. Ini untuk karakteristiknya memang seperti itu saham ini ya. Jangan kaget, harta itu memang seperti ini. Nggak tiba-tiba, memang seperti ini karakteristiknya. Ketika dia breakout dari konsolidasi dia akan seperti ini. Ya toh? Dan jangan salah ya, jangan salah ketika dia sudah naik banyak, Anda siap-siap kalau Anda berani beli di atas, di bawah turun lagi. Ya, kita lihat aja. Kita lihat aja ya. Nah, sekarang ini udah mulai stuck ya di situ. Mungkin dia mentok-mentoknya di sini nih, di 450 ini ya. Tapi belum ke sana nih. Menurut saya ini sudah sangat tinggi. Saya nggak akan komentar lebih jauh ya, karena nggak ada pertanyaan di sini. Oke, mohon analisa energi untuk trading jangka pendek. Apakah sudah menarik dan saatnya beli? Target kenaikan berapa? Oke, untuk trading swing berarti ya. Saya artikan untuk seperti itu. Mirip-mirip dengan saham bumi ya untuk kondisi dari Energi Mega Persada sendiri memang sudah masuk ke siklus reversal ya. Ini reversal sudah terjadi, sehingga kalau kita mau trading ya pasti swing masih bisa ya. Tapi kita perlu melihat sekarang ini swingnya sudah berjalan kemarin dan swingnya sudah berlanjut ke swing turun gitu ya. Nah, berarti potensi selanjutnya dan yang perlu menjadi catatan penting adalah energi belum mencapai 0,618. Artinya ada downside saat ini sekitar 20% dan menurut saya ini akan 11-12 dengan Bumi Resource ya. Jadi dia akan mengekor sedikit banyak akan mengekor Bumi. Ya, secara tren dia sudah downtrend ya, jelas ini ya. Nih ya. Nah, ini tren yang ini sudah patah sehingga kita mau trading saham ini bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Saham downtrend kita bisa trading kan. Namun yang perlu menjadi catatan adalah untuk swing trading dan sahamnya sedang mulai swing. Kapan saham itu mulai swing? Dia sudah mencapai support. Nah, support terdekatnya di 252 nih. Di sini ada gap ya. Artinya kalau sekarang ini ya enggak, ini ada support gap dan Anda udah jelas lihat ini turun ya. Seperti itu. Tunggu di support ini, nanti bisa ditanyakan lagi atau kalau Anda member bisa konsultasi lagi, konsultasikan. Tapi prediksi saya ya, ini paling tidak akan 0,618 ini 200-an, 220 ke bawah ya. Untuk energi kita akan lihat aja ya. Oke, tolong bahas saham match, apakah sudah menarik untuk swing? Oke. Sekarang ini match sedang menguji support ya. Kalau mau ikut swingnya baiknya memang dia harus rebound dulu di atas 170 untuk target naiknya di 214, proteksi di 150 ke bawah ya. Jadi ini terakhir kan dia menguji MA60 dan berhasil nih. Sekarang diuji lagi. Kalau dia berhasil lagi bagus. Bagus ya, bagus. Ya, artinya ini 2 kali pengujian itu sangat bagus. Satu kali pengujian itu sifatnya lemah. Pengujian kedua dia berhasil sangat kuat. Artinya untuk kans untuk naik lebih jauh itu probabilitasnya meningkat. Oke? Ya, mungkin saja dia akan menguji resist dulu ya. Di sini ada gap di 195.
Dan juga di sini ada upper shadow di 230 ya. Seperti itu. Apa yang sedang terjadi di market apabila trennya turun tapi candlenya pada hijau ya. Sampai di bawahnya garis semua MA. Berarti di bawah MA 5, MA 10, MA 20, MA 60 gitu ya. Jadi candle ini saya jawab ya lewat admin tadi. Gini ya. Candle dengan tren itu hal yang berbeda. Baik itu candle dengan EMA juga berbeda. Moving average ya, enggak cuma EMA, WMA, moving average yang biasa, mau itu eksponensial ya, sama. Candle hijau itu disebabkan oleh adanya harga penutupan lebih tinggi dibandingkan harga pembukaan ya. Tetapi ya, harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan belum tentu uptrend ya. Kalau Anda lihat saham-saham downtrend, katakanlah seperti yang kita lihat tadi energi ya kan, ini loh ya. Nah ini ya, ini candle hijau ya, candle hijau ya, tetapi kok ini downtrend ya. Jadi ini mungkin pemula masih belajar ya. Jadi candle itu tidak ada hubungannya dengan tren ya, tidak ada hubungannya dengan tren. Oke. Apa yang sedang terjadi di market? Ya, yang terjadi adalah dia bergerak di dalam tren turun. Ya, nggak ada namanya saham downtrend tuh candle merah semua, nggak ada. Ya toh? Seperti itu ya. Ini sedikit edukasi. Sudah saya jawab ya. Tolong bahas saham teknikal, saham WiFi. Oke. WiFi sekarang ini sedang uji EMA 60 ya. Kemarin berhasil namun dibanting nih dengan volume besar ya, hati-hati ini ya. Kalau saya melihat ini bagusnya untuk trading dia harus confirm dulu di atas. Artinya kalau dia bisa naik di atas 145 dan tutup di atasnya itu confirm dia akan lanjut uptrend atau pullback ya. Saya coba lihat dulu. Kalau kita lihat jangka pendek dia sudah EMA 60 di atas ya. Artinya paling tidak dia akan reversal dari tren yang ini ya. Dan itu lumayan karena ini sudah lama turunnya ya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ada yang mau invest di saham ini nih ya, di harga 600-an, sekarang harganya 140. Ada kok konsultasinya ya. Yang kami sarankan jelas ya no ya. Itu. Bentar ya, kita tunjukkan. Kalau Anda member peer atau peers, Anda harus aktif-aktif konsultasi ya sebelum beli dan sebelum itu terjadi kesalahan ya. Jangan sampai turun lalu Anda baru konsultasi, itu yang berbahaya ya. Ini ada ya, WiFi tahun ini downtrend mungkin bisa di bawah 600 ya. Nah ini waktu itu ini bulan November 2021 udah lama sekali ya. Ini ya di sini ya, November 2021. Nah sekarang harganya 100. Bayangkan kalau beliau tidak berkonsultasi terlebih dahulu ya. Nih kita kasih tahu dulu ya supaya tidak cuma omong doang gitu ya. Nih ya, ini contoh konsultasi ini bagus.
Konsultasi itu dilakukan sebelum, ya kalau Anda member ya, sebelum Anda beli. Mau analisa fundamental saham MLP dan WiFi. Ini dijawab sama advisor peer ya. WiFi tahun ini cukup baik namun terlihat tidak stabil. Terlihat bagus ya, tapi tidak stabil. Ngerti ya? Dan di sini marginnya tipis sekitar 3 sampai dengan 4% ya secara fundamental. Jadi secara teknikal ini masih downtrend, kemungkinan bisa di bawah 600. Ini bulan November ya. Bulan November itu di sini ya. Nah, ini ya. Dari 690 atau 700-an ini ya. Wah, itu ngeri ya kalau kita hold sampai hari ini, apalagi ini fundamentalnya ada nggak ya. Nah, waktu itu ini tumbuh ya, 2021 bagus ya, 2021 bagus. Oke, jadi dia bilang bagus namun tidak stabil. Ini yang menjadi penting, ini menjadi janggal ya. Nah ini kuartal 3 ini rugi ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang ini ya mohon maaf ya, ini sedikit kita bicara contoh konsultasi itu sangat penting ya, kalau apalagi mau jangka panjang gitu ya. Kalau jangka pendek Anda cukup dengan disiplin proteksi, aman-aman aja mau trading saham apapun ya. Nah, ini potensi upside-nya cukup besar ya ke 240 itu ya, kalau dia bisa bertahan di atas 560 itu seperti ini ya potensinya ya, 66% ya. Dan ini wajar karena dia turunnya sudah lama ya. Jadi sangat wajar terjadi pullback sekali lagi, ini pullback dulu ya, belum uptrend. Oke, seperti itu secara teknikal. Tolong bahas CMRI bisa turun ke 3000. Oke, kita lihat Cimori. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa Cimori turun ke 3000, ke 1000, ke 50? Tentu saja sangat bisa. Ya, tentu saja sangat bisa. Namun bukan itu. Yang penting adalah kalau dia turun ke sini apa artinya, kalau turun ke sana apa artinya. Nah, sekarang ini ya artinya adalah dia turun, terjadi penurunan dan penurunan ini masih dalam tren naik. Artinya apa? Artinya secara jangka panjang trennya masih naik. Ya toh? Apakah ini bisa turun ke bawah ke 3000? Menurut saya kalau secara teknikal dia akan turun menguji uptrend line. Ini uptrend line ya. Kita betulkan dulu uptrend line-nya ini. Nah, dia bisa turun ke 4400 ya, itu. Kalau lihat dari tekanan jualnya hari ini masih ada ya, masih besar ya. Jadi kemungkinan besar dia turun dulu ke area. Di sini ada gap di 4200 dan mungkin kalau dia turunnya hanya di atas uptrend line mungkin akan turun di bawah 4400 sedikit ya. Jadi kita lihat kalau dia turun lebih dari itu adalah indikasi yang jelek. Dan apa artinya? Ya artinya jelek dalam jangka menengah panjang. Dia bisa turun ke 3800, 3700. Kalau ke 3000 misalkan ke bawah 3000 sini gitu ya. Wah, bisa aja sih, tapi sepertinya belum ada gambaran ke sana karena ini masih uptrend. Kalau dia sudah turun misalkan ke 4100 baru kita akan berikan jawabannya ya. Sementara ini target turunnya adalah 4400 kedua 4100 ya. Oke, seperti itu. Harga saham sini Temas naik tinggi. Untuk scalping ini peluang atau jebakan Batman? Kalau Anda scalper tidak ada jebakan. Kenapa? Karena scalper itu kalau turun misalkan kurang dari 1% itu udah dicabut. Scalper kan mengikuti saham yang bergerak. Kalau sahamnya tiba-tiba bergerak turun ya dia cabut dengan gampang kan? Gitu. Yang menjadi jebakan adalah Anda mau invest di sekarang, misalkan Temas. Temas kan udah dari dulu ya naiknya gitu. Sekarang ya udah telat sekali. Anda mau ini sini aja ya, sini deh. Jangan Temas, kalau Temas sudah sering kita bahas. Sini ini baru uptrend dan uptrendnya ini masih cukup bagus ya, artinya kalau dia bergerak naik dan ini kadang ada kadang nggak ada volume ya. Jadi Anda pastikan kalau Anda mau beli ya Anda harus lihat-lihat dulu ketersediaan barang, dan Anda jangan sampai nggak bisa keluar. Anda bisa beli dan nggak bisa keluar, itu ya menjadi sebuah bencana ya. Kalau misalkan beli ini sama, mungkin kalau beli 100 atau 200 lot mungkin ada ya, tapi kalau misalkan beli seperti kita misalkan beli 1000 atau 2000 ini nggak dapat menurut saya ya. Susah, kalaupun dapat Anda bisa beli akumulasi bertahap, tapi kalau Anda mau jualnya itu yang agak repot ya. Jadi ini masih akan uptrend menurut saya. Ini masih, kalau kita nggak bisa ngasih prediksi untuk scalping, karena scalping itu strategi ketika market bergerak ya.
Jadi kita harus melihat dia pergerakannya seperti apa. Jadi potensi kenaikannya ini menurut saya masih ada ke 2500-an ya. Itu sekitar 10%-an, masih ada potensi upside segitu. Ya kalau dia bergerak ya ikuti aja kalau Anda mau scalping ya. Tolong bahas auto untuk trading. Oke. Udah telat ya auto breakout dari resist ini. Lanjut naik ya, dan lanjut naik ini sepertinya sudah di 1,618. Coba kita lihat, saya juga belum ngitung ya. Kebetulan ya 1,618 tepat di sini turun. Saya sekali lagi ini belum saya pernah prediksi sebelumnya ya. Di area 1,618 dia turun ya. Berarti sekarang ini kalau mau trading tunggu turun lagi ya di 1600 ke bawah ya, ini 1600, dan di sini ada gap ya di 1545. Kalau nggak dikasih di situ nggak berani masuk ya karena sudah naik. Oke, sudah terjawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Ya, ini sudah 30 menitan. Terima kasih. Semoga F-Talk malam ini bermanfaat. Sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini adalah prediksi, asumsi saya pribadi. Jadi bisa benar dan bisa salah, itu pasti. Kalau misalkan Anda setuju, Anda ambil. Kalau Anda nggak setuju, ya udah diabaikan saja ya, anggap sebagai pembelajaran dan sebagainya ya. Olah lagi, jadikan trading plan ataupun investing plan ya, dan jalankan itu dengan kedisiplinan karena itu adalah kuncinya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ya, apabila Anda ingin join PTR, tersisa paket 6 dan paket 12 bulan untuk sampai dengan sekarang malam ini ya. Jadi nggak tahu, mungkin setelah F-Talk ini selesai sudah habis atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Silahkan Anda kontak admin di WA ataupun di Telegram. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga dapat dimaklumi apabila ada yang kurang atau ada yang menyinggung, mohon dimaafkan ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.